Apakah Anda pernah mendengar tentang pernikahan berjalan? Atau bagaimana seorang anak memanggil ayahnya dengan sebutan paman? Atau mungkin bagaimana sebuah suku memandang perempuan sebagai penguasa? Selamat datang di dunia suku Mosuo, di mana tradisi kuno bertemu dengan realitas modern. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Provinsi Yunnan, Cina. Disinilah tempat bermukim suku Mosuo. Wilayah ini juga dikenal sebagai Yongning yang meliputi Danau Lugu, Labaik, Muli, dan Yanyuan. Dalam sejarahnya, suku unik ini pertama kali bersentuhan dengan dunia luar pada tahun 1970-an. Sebelumnya, suku Mosuo terisolir di sekitaran Danau Lugu. Tempat ini memang sulit dijangkau di masa lalu karena tingginya yang mencapai 2.600 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh bukit tinggi. Danau Lugu yang memiliki kedalaman 90 meter telah jadi rumah dan penopang hidup suku Mosuo dari sejak lama. Meskipun sampai sekarang tidak ada yang pasti soal dari mana dan sejak kapan suku ini terbentuk. Menurut mereka, suku ini cuma dideskripsikan sebagai pengungsi dari wilayah Tibet dan Mongolia yang kemudian bermukim di Yunan hingga masa modern. Untuk sekarang, populasi dari suku ini tinggal 40.000 jiwa. Dari segala tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Mosuo, pernikahan berjalan adalah yang paling menarik karena menjadi dasar budaya dari masyarakat tersebut. Seperti namanya, pernikahan ini dilakukan dengan berjalan saat sebuah pesta api unggun yang dilakukan di tengah desa selama beberapa kali dalam seminggu. Pesta api unggun inilah yang mempertemukan muda-mudi desa sekitar masyarakat Mosuo. Nah, jika di sini ada muda-mudi yang kepincut satu sama lain, maka mereka akan memberikan kode berupa memegang telapak tangan. Jika tangan mereka saling menggenggam, maka oke fix, mereka keduanya saling tertarik. Setelah pesta api unggun ini selesai, maka si pria akan mendatangi rumah si wanita di waktu dini hari saat semuanya udah tidur. Selain dalam pesta api unggun, pernikahan berjalan juga dilakukan dalam waktu yang tidak teratur lewat sebuah jembatan penghubung kedua desa. Jika si laki-laki tertarik dengan wanita yang dia temui di jembatan itu, tanpa segan mereka bakal mendatangi si perempuan pada dini hari. Setelah itu kita pada tahu bareng lah apa yang akan terjadi jika muda-mudi dibiarkan sekamar dalam waktu semalaman. Setelah menghabiskan malam dengan si perempuan, sebelum pagi meninggi nih, laki-laki yang datang itu harus pulang ke desa mereka. Nah, karena perlakuan inilah, maka disebut sebagai pernikahan berjalan. Dari tradisi pernikahan berjalan tadi, tentu ada yang berpikir, di sana laki-lakinya enak dong bisa main sana-sini. Ya, pernyataan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi ya emang bebas, dan ada sisi nggak bebas-bebas amat kok. Dalam pernikahan berjalan suku Mosuo, laki-laki memang bukanlah patokan keluarga. Makanya dalam satu kali perjalanan hidup seorang wanita, dia bisa bersama 30 laki-laki secara bergantian. Di masa lalu, bahkan bisa lebih mengejutkan lagi, karena perempuan di sana bisa memiliki lebih dari satu laki-laki dalam waktu yang sama. Wow. Nah, tapi meskipun dengan banyak orang, laki-laki yang mereka temani tidak lepas dari tanggung jawab sebagai ayah dari anak yang dilahirkan. Pria suku Mosuo memiliki kewajiban untuk segala kebutuhan si anak, mulai dari makan sampai dengan pendidikan. Jadi bukan FWB-FWB-an yang banyak dibahas kaula muda Indonesia itu. Lalu salah kaprah soal wanita bebas Mosuo ini bukan cuma dalam wacana loh. Beberapa turis yang datang ke Yunan untuk berwisata bahkan sering ada yang tidak tahu diri. Mereka yang melihat pernikahan berjalan juga banyak berharap untuk bisa bermain dengan wanita lokal. Biasanya turis yang tidak tahu diri ini tergiur setelah diprospek oleh pihak penyedia wisata. Jadi selain salah turisnya, penyedia wisatanya juga punya kesalahan yang besar. Menariknya lagi, meski memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga yang mereka bina, pihak laki-laki di keluarga Mosuo ternyata tidak dipanggil dengan nama bapak, ayah, atau semacamnya. Mereka malah dipanggil dengan sebutan susu, yang berarti paman. Biasanya si anak baru tahu kalau orang yang mereka panggil paman
adalah ayah biologis mereka saat si anak sudah beranjak dewasa. Kesadaran ini juga dibutuhkan untuk mengakses hak-hak sipil seperti perlindungan hukum, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Panggilan paman yang disematkan pada laki-laki Mosuo tentu bukan tanpa alasan, karena kepala keluarga dalam adat suku ini adalah perempuan. Tidak seperti kebanyakan masyarakat dunia lainnya, suku Mosuo memutuskan untuk menjadikan perempuan ujung tombak keluarga. Pokoknya nih, seluruh keputusan ditentukan oleh keinginan perempuan tertua di keluarga, meskipun anggota keluarga laki-laki tetap punya hak bicara. Dalam kehidupan keluarga Mosuo, biasanya satu keluarga akan dihuni dalam 3 hingga 4 generasi. Mereka tinggal dan mewarisi nama dari garis keturunan ibu. Bagi pria yang menikahi keluarga Mosuo, mereka diberikan pilihan untuk tinggal ataupun tidak di dalam rumah. Jadi, jika si pria ingin tetap tinggal di desanya ya bebas. Dan jika mau menetap di desa si perempuan tetap boleh juga. Nah, karena keunikan dari keputusan ini, suku Mosuo dianggap aneh oleh suku Han yang menjadi mayoritas di Cina. Bagi suku Han, menikah adalah tinggal berdua antara suami dan istri selama 7 hari dalam seminggu dan 24 jam sehari. Suku Han melihat hal tersebut sebagai tanggung jawab laki-laki di dalam rumah untuk melindungi keluarga. Sedangkan suku Mosuo melihat laki-laki itu hanya sebagai penyambung generasi dan juga mencari nafkah untuk sang anak. Selama uang mengalir untuk si anak, semuanya itu aman. Kehebatan perempuan dari suku Mosuo bukan hanya soal mengambil keputusan. Perempuan-perempuan suku ini juga menjalankan tugas mereka sebagai istri yang baik. Mereka menyiapkan makanan, membersihkan rumah, hingga mengasuh anak. Hebatnya lagi nih, wanita suku Mosuo juga dikenal sebagai perempuan mandiri dalam mencari uang. Mereka itu bisa beternak, bertani, berkebun, dan menjadi pedagang. Jadi, meski uang untuk anak disediakan oleh pihak laki-laki, perempuan Mosuo juga tetap mencari uang sendiri. Nah, dengan kemandirian super ini, wajar aja jika perempuan suku Mosuo itu nggak takut untuk bercerai. Pokoknya kalau nggak srek dengan pria yang sudah bersamanya, si perempuan bisa langsung cerai dan mencari pria lain. Jadi jauh-jauh deh tuh toxic relationship. Oke deh, itu tadi video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.